Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama ada toharo. Apa sih toharo itu? Nah, toharo secara bahasa berarti bersih, suci, terbebas dari kotoran. Secara istilah, toharo adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Jadi anak-anak, yang dimaksud toharo di sini adalah bersuci dari segala hadas dan najis baik dengan menggunakan air maupun tanah. Contoh toharo seperti berwudu, mandi, dan tayamum. Untuk dasar hukum toharo itu sendiri terdapat pada Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berbersih-bersih dan bersuci. Selanjutnya ada najis. Apa sih najis tersebut? Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah. Untuk contoh najis sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini ada 4 macam gambar yang merupakan contoh dari najis. Gambar yang pertama ada cairan yang keluar dari tubuh manusia maupun hewan seperti air kencing, darah, muntah, nanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada gambar minuman yang diharamkan seperti arak dan khamar. Yang ketiga ada bangkai hewan dan yang terakhir ada gambar binatang anjing dan babi. Yang semuanya ini termaksud ke dalam contoh-contoh najis. Berikutnya macam-macam najis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 macam najis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Misalnya, di rumah kamu memiliki adik bayi yang berusia 1 tahun. Ketika kamu hendak melaksanakan sholat subuh, kamu menggendong adikmu. Ternyata adikmu kencing dalam gendonganmu. Nah, air kencing adikmu tersebut dinamakan dengan najis mukhafafah. Yang kedua ada najis mutawassithah, najis sedang. Untuk najis ini terbagi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Bedanya, kalau najis hukmiyah ini anak-anak, najisnya tidak dapat dilihat, seperti bekas kencing bayi yang sudah kering. Sementara kalau dia najis ainiyah, najisnya bisa dilihat, seperti kotoran binatang. Untuk yang ketiga ada najis mughallazah atau najis berat. Contohnya air liur ataupun kencing anjing dan babi. Misalnya nih, kamu hendak pergi ke masjid. Nah, ketika hendak pergi ke masjid, anjing tetanggamu mengikutimu kemudian menjilati kakimu. Nah, air liur anjing yang menempel pada kakimu tersebut nih, itu dinamakan dengan najis mughallazah. Berikutnya cara membersihkan najis. Nah, gimana sih caranya membersihkan pakaian ataupun benda jika terkena najis? Yang pertama ada najis mukhafafah. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan terlebih dahulu najis yang menempel, kemudian menyiramnya ataupun memercikinya dengan air. Berikutnya ada najis mutawassithah. Nah, cara membersihkan najis ini dengan membuang terlebih dahulu najis yang ada, kemudian mencucinya dengan air pada bagian yang terkena najis sehingga baik bau maupun warna najis tersebut hilang. Untuk yang ketiga, najis mughallazah, itu cara membersihkannya dibuang terlebih dahulu najisnya, kemudian menyiramnya dengan air yang bercampur tanah pada bagian yang terkena najis sebanyak 1 kali dan menyiramnya dengan air sebanyak 6 kali.
Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.